Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Telayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan bagikan sebanyak-banyaknya sehingga channel ini berkembang lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada mualaf baru lagi. Namanya Jesus Simanjuntak. Dia sama dengan Ustadz Kainama karena sama pembohong. Kenapa saya katakan bahwa sama-sama pembohong? Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia sekolah di STT-HKBP, terus jadi pendetanya di gereja GSJA. Padahal kita tahu bersama bahwa STT-HKBP rata-rata lulusannya itu selalu mengabdi di gereja-gereja HKBP atau gereja-gereja yang ada di Tanah Batak itu sendiri, karena mereka belajar tentang budaya di sana. Terus lagu-lagu mereka juga kadang memakai bahasa daerah di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa ketika di podium, sejak kapan gereja ada podium? Padahal orang Kristen maut anak TK pun tahu kalau gereja itu sering orang katakan bahwa sering orang berkhutbah itu di atas mimbar, bukan di podium. Nah, ini orang-orang pembohong begini. Orang-orang Islam selalu percaya kepada mereka dan menjadi kebanggaannya orang Islam. Mari kita simak videonya dan kita ketahui sama-sama. Sangat menunggu sekali dengan kehadiran Bapak mantan pendeta Umar Al-Faruq. Tapi itu nama yang disematkan sebagai nama Muslim. Saya belum tahu nama dulu ketika masih jadi pendeta itu siapa. Nama pendetanya itu nama Jesus Simanjuntak. Tapi bahasa Batak. Apa namanya? Bahasa Batak. Apa namanya? Rahasia dulu, nanti kita kasih di terakhir-terakhirnya, episode terakhir. Jadi sekarang begini, kenapa ini Simanjuntak masuk Islam? Ini pertanyaan Ustaz Ipung nih. Oh iya. Pertanyaan Pak Kiai ini. Begini, Pak Kiai. pemirsa, ya, beliau dulu seorang pendeta. Pendeta dari Kristen atau bukan Katolik, Kristen Protestan. Dari gereja apa, Bapak pendeta? Gerejanya harus disebut. Ya, namanya keren. Apa? Kalau di Islam ada Allah, panjangnya. Gerejanya pun ada Allah namanya. Apa? Wah, Sidar Batala. Sidar Batala. GSJA. Jadi waktu saya di podium menyampaikan Yesus Kristus yang mulia itu adalah abang saya, pada bingung semua. Marahlah. Melotot. Marahlah. Nggak ada yang marah memang pada awalnya. Oh, pada awalnya. Tapi pada tangannya kok bikin ke kepala begini. Oh. Ini Pak Simanjuntak kok gini-gini. Ku jelasin lah. Ya. Yesus mengatakan aku ini anak manusia. Sadar. Subhanallah. Ada ayatnya, kita buka. Alkitabnya ada di tas saya. Mau bahasa apa ada? Bahasa Batak ada. Bahasa Toba. Bahasa Melayu lagi. Bahasa Inggris pula ada. Tapi bahasa Inggrisnya direvisi. Kalau bahasa orang Toba itu dirubah-rubah, dirubah-rubah. Iya. Jangan gitu, Bang. Padahal pendeta itu, bapak tuaku yang bilang itu, firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Alamak. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tapi kenapa kau pendeta rubah-rubah itu ayat? Jangan gitu, Bang. Maksud saya ini bapak tua saya, maksud saya. Ya kan bapak tua saya boleh begitu. Bapak tua, kenapa kau rubah-rubah itu ayat? Yang di Alkitab bapak saya itu tahun 1997, daging babi haram, tidak boleh dimakan. Kok tahun 2001? 91 dulu. 78 dulu TB. Oh, 78 dulu TB. Iya. Oh, saya itu 74 Ustaz ini. mulai kuliah. TB 74. Saya kuliah tahun 85, berarti yang saya pegang tahun 81. Saya baca kok daging babi hutan yang haram. Tapi kata pendeta, babi hutan yang haram, Tapi sepanjang jalan dari Kota Medan sampai ke kampung saya, lewat Lubuk Pakam, lewat Tebing Tinggi, lewat Malang Syantar, daging babi hutan dijual, namanya celeng. Memang celeng namanya, alias Aili kalau bahasa Batak, asli Toba.
aili, daging celeng. Rupanya celeng itu babi hutan juga rupanya, pendeta. Padahal di situ kan ditulis daging babi hutan haram tidak boleh dimakan. Yang haram kan babi Itu pun hutan. yang dimakan. Itu kan celeng. Iya, itu bahasanya kan bahasa kami. Ya beda lah. Iya. Berarti celeng halal. Celeng halal. Tapi kalau babi hutan halal. Haram. Jadi sekarang yang mana lah yang mau kita pakai? Aku bilang pendeta, bapak tua aku nih. Bapak tua, mana duluan tahun 81? Saya 81 ya? Aku kan 1985. 1981 kita yang saya pegang bahasa Indonesia. Bapak tua, mana duluan tahun 1957 daripada 1981? Jadi 57 lah kedan katanya. Kedan itu biasanya anakku ya. Jadi ini yang tahun 57 daging babi haram, kenapa kau roba-roba? Apa kak jawab dia? Itulah anak tua-tua yang di Jakarta itu yang roba-roba itu. Di lembaga Alkitab namanya. Berarti Karena udah saking pintarnya anak orang tua-tua itu. tuanya Ustadz di sana, abang pendeta. Bapak tua, Pak D, Pak D. Ya, Bapak tua itu tahu ada kejadian perubahan di Jakarta. Ada di Jakarta. Itu bapak tua itu, pendeta tua itu di Jakarta, katanya saking udah pintar, ilmunya udah banyak, dirubahlah itu supaya lebih pas katanya kepada kemauan sekarang. Waduh. Jadi aku bilang lah. Kapan-kapan Pak Pendeta saya ajak untuk Iya, main ke kantor LAI di Jakarta. Kita bawa dulu bahannya. Alkitab bagus bapakku sekali. bawa dulu tahun 1927. Oh Di sana ada. lengkap. Oh jadi aku bilang begini. Kalau memang itu dirubah-rubah, kau rubahlah lagunya tadi. Kenapa saya kemarin baru hari Minggu saya berlagu Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah, tiada berubah, tiada berubah, tiada berubah, tiada berubah. Tapi kenapa kau rubah Pak Pendeta? Masalahnya di situ. Tapi apa jawabnya pendeta bapak tua saya itu? Udah pintar-pintar bapak tua pendeta yang di Jakarta itu, karena sudah profesor doktor. Ku bilang, ada katanya kawan di Sambu, supir-supir bilang, kalau profesor itu banyak profesor. Apa artinya itu? Dan ku bilang, terlalu profesor. Jadi kalau udah terlalu profesor, ibarat mobil terlalu kencang, nggak tahu kemana itu larinya. Begitu dia. Demikian video yang tadi kita nonton. Dan di sana dia persoalkan tentang bahasa Alkitab yang diubah-ubah. Yang kedua, dia mempersoalkan makan daging babi. Kita bahas pertama duluan ya. Dia persoalkan bahasa yang diubah-ubah. Sebenarnya bahasa bukan diubah-ubah, tetapi Lembaga Indonesia Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab supaya para pembaca mudah dimengerti dan memang tidak dihilangkan konteksnya, Pak Yesus Simanjuntak, tidak dihilangkan konteksnya, tetapi hanya menerjemahkan supaya bisa dipahami oleh orang-orang sekitar, oleh jemaat atau oleh orang percaya. Begitu Pak. Misalnya Pak, di daerah Batak sendiri pun ada Alkitab berbahasa Batak, dan juga ada Alkitab bahasa Indonesia, dan juga ada Alkitab yang terjemahan sehari-hari, yang bahasa yang kita mudah dimengerti, gitu loh Pak. Tapi ingat, mereka Lembaga Indonesia menerjemahkan begitu, tetapi tidak hilangkan konteks dari Alkitab. Jadi Bapak jangan salah sangka mengenai Alkitab Pak, atau bahasa yang mungkin Bapak bilang yang diubah-ubah. Tidak diubah Pak, hanya menerjemahkan supaya para pembaca mudah dimengerti. Yang kedua adalah masalah makan babi. Saya kasih satu ayat buat Bapak ya. Dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi masalah makan
mau makan apa saja, itu tidak menajiskan orang. Tetapi ingat, yang keluar dari mulutmu, contoh yang kamu berbohong di situ, ya kan, yang kamu berbohong, atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang mau menipu orang lain, itu yang menajiskan orang, Pak. Oleh sebab itu, Bapak jangan mengerti secuil Alkitab, tetapi sudah mengakuinya sudah kayak profesor, kayak doktor. Apalagi bergabung dengan lengkai nama. Lebih parah lagi, sama-sama seperti yang tadi dia katakan bahwa jemaat dia bilang begini. Ya memang betul, dia gini. Tahu kalau begitu? Itu ODG yang begitu. Nah, kamu jangan sampai begitu. Apalagi dari cara bicaranya aja, itu sama seperti orang minum alkohol berapa botol gitu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the happiest year of my life.